Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua di dalam acara recovery ngopi bareng di rumah saja. Saya sudah siapkan kopi latte, kopi cappuccino, kopi double shot gitu ya, biasa kopi latte. Hari ini saya coba membuat cappuccino double shot, jadi kelihatannya kayak ngebir ya ini karena banyak saya suka cappuccino juga gitu ya. Jadi nah, ini foamnya rich banget gitu ya. Nah, saya sebelum kita mulai, saya cobain dulu gitu ya. Lembut ya, waktu dimasukin ke mulut terus, aduh enak banget gitu ya. Saya seruput dulu teman-teman ya, rekan-rekan sekalian. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, di mana sekarang kita akan masuk di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-43 sampai 47, yaitu paragraf kedua, di mana kita tahu bahwa yang lalu paragraf pertama yaitu ayat 41 dan 42 kita sudah bahas, ada hubungan antara yang sifatnya vertikal gitu ya, dan pada malam hari ini saya akan bahas di paragraf keduanya yang kebanyakan sifatnya itu horizontal gitu ya, dan kita akan coba bahas pada malam hari ini, cuman saya akan bahas di ayat 43 saja, karena ada hal yang menarik ketika saya mempersiapkan kepada firman Tuhan ini. Ada hal yang menarik di ayat 43 ini yang menjadi bagian daripada malam hari ini yang saya mau sampaikan. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini kembali kami boleh dipertemukan oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Kami mengucap syukur karena malam ini Engkau pertemukan bagi kami, itu semua karena anugerah daripada Tuhan semata. Roh Kudus beracara atas hati dan pikiran setiap kami yang ada di rumah saja. Kiranya Engkau mau menjamah kami, memberikan kami pencerahan, mencolikan kami dari segala kebutuhan rohani kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud daripada rencana Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kami. Terlebih lagi Tuhan, untuk kami mengenal Kristus dan mengenal kebenaran. Mohon pimpinan-Mu tuntun waktu ke depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya akan mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-43, saya akan bacakan buat setiap kita. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya, nah jadi seringkali ini rasul-rasul ini mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan di zaman postmodern seperti ini, di zaman-zaman kita sekarang seperti ini ya. Jadi ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gitu ya, yang didaulat dirinya gitu kan, karena memiliki kuasa tertentu, kuasa mukjizat, kesembuhan dan lain sebagainya. Lalu dia didaulat gitu kan, lalu dia memiliki satu predikat, katakanlah sebagai hamba Tuhan yang penuh kuasa, hamba Tuhan yang benar seperti ini, karena ada hal-hal fenomena-fenomena yang terjadi setiap kali dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, atau dalam setiap persekutuan atau ibadahnya ada sesuatu yang terjadi. Maka inilah gereja yang baik, inilah gereja yang benar, inilah hamba Tuhan yang diurapi oleh Allah, inilah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Seringkali ini dibawa-bawa gitu ya. Padahal kalau kita mengetahui dan belajar firman Tuhan, pada malam hari ini ketika kita tahu bahwa rasul-rasul ada satu tanda-tanda juga gitu ya. Rasul-rasul melakukan mukjizat sebagai satu tanda-tanda juga bahwa dia adalah orang yang menjadi utusan daripada Allah. Waktu zaman Nabi, Tuhan menyatakan dirinya, lalu dia menyatakan melalui nabi-nabinya. Nabi-nabi itu melakukan hal-hal yang mukjizat-mukjizat besar yang mungkin belum pernah terjadi. Akhirnya di dalam kedaulatannya Allah, nabi-nabi tersebut dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar itu, untuk menyatakan bahwa nabi-nabi itu adalah utusan daripada Allah. Tetapi juga banyak nabi-nabi palsu pada waktu perjanjian lama yang kita harus juga pelajari sama-sama. Jangan sampai kita di zaman saat ini masih tertipu dengan tanda petik nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu yang mengaku dirinya rasul gitu ya, hamba Tuhan palsu gitu ya. Dan kita harus benar-benar celik gitu ya. Jangan sampai kita ini sebagai kaum awam gitu ya, juga penting bagi setiap kita bahwa untuk kita mengetahui jangan sampai kita ini disesatkan gitu oleh ilah-ilah zaman sekarang melalui predikat entah hamba Tuhan yang ada saat ini gitu ya.
Dan pada malam hari ini kita akan coba meneliti lebih lagi. Pada waktu perjanjian lama, nabi-nabi juga diberikan kuasa, tapi saat itu juga ada nabi-nabi palsu. Tuhan menyatakan mujizat dan kebesaran dari perjanjian lama melalui nabi. Itu untuk menyatakan bahwa nabi ini adalah utusan daripada Allah. Tetapi jangan salah, ada juga orang-orang yang di luar itu, orang tidak percaya atau apapun gitu kan, juga bisa melakukan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang dilakukan oleh nabi. Contoh, pada waktu Musa melepaskan tongkatnya, melempar tongkatnya, itu tongkatnya berubah menjadi ular. Itu sebagai tanda ketika pada waktu itu aku diutus Allah, itu tandanya apa gitu supaya mereka percaya, mengakui dan sebagainya. Lempar tongkat jadi ular gitu kan. Wah, amazing, ada sesuatu yang terjadi. Wah, ini benar utusan Allah. Tetapi nggak lama kemudian Firaun menyuruh orang-orangnya gitu, ahli sihirnya, melakukan hal yang sama juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau demikian, apakah gejala-gejala demikian lalu kita bisa membedakan bahwa orang-orangnya Firaun juga ada kuasa Allah jadinya? Tapi Allah yang mana? Bagaimana kita membedakan hal ini? Dan jangan sampai kita akhirnya mata kita terbuai oleh hal-hal yang sifatnya fenomenal, akhirnya yang membawa kita kepada kegelapan kekal, ya, yang tidak mampu melihat. Akhirnya kita terbius dan akhirnya kita mati tidak menyadarkan diri dan kita binasa. Hati-hati, kita sebagai kaum awam harus juga benar-benar memiliki satu kecermatan tersendiri untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah pada malam hari ini juga kita dibukakan bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal demikian, apakah dari Allah atau bukan gitu ya. Apakah mukjizat dan tanda-tanda itu gitu ya. Apakah hamba Tuhan ini, saya bukan berarti orang akhirnya saya seringkali mendapat komentar gitu ya dari rekan-rekan di Japri gitu ya. Apakah saya tidak percaya mukjizat? Saya bilang mukjizat saya percaya dan saya mengalami hal-hal besar. Hal-hal yang belum pernah terjadi yang dalam hidup saya yang spektakuler lah, kira-kira demikian. Tapi saya tidak pernah ceritakan karena saya tahu kesaksian tidak akan pernah mungkin membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Tidak akan mungkin. Tetapi di dalam kehidupan kita boleh gak ada aspek-aspek, boleh. Tetapi saya tidak bisa share demikian gitu ya. Apalagi waktu kita menginjili, nggak bisa membawa hal-hal fenomena gejala kesaksian hidup saya yang notabene semua kesaksian itu sifatnya unik tersendiri orang pribadi itu. Tidak bisa untuk saya menginjil dengan cara demikian. Jadi saya tidak, sekali lagi, saya bukan orang yang anti mukjizat. Saya bukan orang yang tidak mengalami mukjizat dalam hidup saya. Kalau saya ceritakan banyak gitu ya, ini nggak ada habis-habisnya dan percuma nggak membawa orang kepada pertobatan. Tapi kebenaran firman Tuhan, kalau orang mengerti firman Tuhan, mereka akan dibawa untuk supaya mereka bertobat dan akhirnya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus oleh karena kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Disitulah poinnya. Nah, kita akan coba melihat bagaimana apakah Rasul Petrus ini emang mukjizat ini seperti apa mukjizat yang sesungguhnya, seperti apa mukjizat yang sejati itu, dan kita akan coba pelajari. Dan saya akan coba kutip-kutip saja beberapa bagian-bagian penting yang akhirnya kita bisa mempelajari, melihat bagaimana sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Apakah Rasul Petrus ini memperkaya diri oleh karena tanda petik memiliki kuasa untuk mengadakan mukjizat, kesembuhan dan lain sebagainya, atau dia emang Tuhan memberikan kuasa itu kepada Rasul dulu di perjanjian lama nabi, di perjanjian baru rasul, untuk memberikan satu kuasa itu karena untuk memberikan satu bahwa inilah orang yang diutus daripada Allah. Tetapi apakah zaman saat ini gitu ya, apakah arahnya mukjizat yang demikian? Apakah Rasul Petrus melakukan hal yang demikian? Coba kita akan coba teliti sedikit gitu ya, akan coba cermati sedikit pada malam hari ini. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 3. Pada waktu itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ya. Sesudah itu Petrus melakukan menyembuhkan orang lumpuh. Saya akan bacakan buat setiap kita ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mungkin agak panjang, nanti ada penjelasannya gitu ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Jadi lumpuh sejak lahirnya ya. Sehingga ia harus diusung tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Sejak seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita melihat bahwa Petrus pada waktu itu menyembuhkan orang dan dia mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, ketika itu kita tahu bahwa orang ini akhirnya berjalan. Petrus pada waktu itu kita tadi sudah baca melakukan banyak mukjizat dan tanda gitu ya. Tapi dia sampai mengatakan bahwa kami tuh nggak ada emas, nggak ada perak gitu loh, nggak ada pada kami. Lalu mereka, jadi Petrus dan Rasul Yohanes pada waktu itu ya bukan orang kaya, bukan orang yang berada, sekalipun kita tahu banyak orang yang memberi kepada satu pelayanan Petrus dan kawan-kawan gitu ya. Tetapi tidak untuk memperkaya dirinya. Tetapi sekarang kalau kita cermin daripada gereja-gereja sekarang, kita tahu gitu ya, memperkaya diri. Nah, hati-hati. Ya, saya pengen benar-benar kita jangan sampai kita sudah terbius gitu ya, dengan pengajaran yang menekankan kepada satu gejala yang sebenarnya itu adalah nabi palsu, hamba Tuhan palsu gitu ya, yang tidak benar-benar memikirkan pekerjaan Tuhan atau benar-benar mengupas kebenaran firman Tuhan supaya jemaat itu celik dan mengenal Kristus, mengenal kebenaran lebih dalam lagi gitu ya. Dan saya nggak yakin gitu loh, kalau emang ada orang yang akhirnya punya kuasa, misalnya katakanlah mukjizat, melakukan hal-hal yang hebat gitu ya. Terus karena dilihat seringkali ini pertanyaan juga komentar dari saya, kan mereka jemaatnya banyak gitu kan, bertumbuh dan sebagainya gitu, hal-hal klasik. Saya bilang enggak tentu orang yang banyak kuantitinya secara banyak jemaatnya itu adalah gereja yang sehat, tidak tentu, tapi pengajarannya dulu. Kita perhatikan dulu apa yang dikhotbahkan, apa yang terus akhirnya hamba Tuhan itu tidak mengerti firman. Ini kuasa yang dari mana gitu loh. Yang nggak ngerti firman lalu jampe-jampe tanda petik gitu ya. Katakanlah dia katanya mengklaim memiliki kuasa Roh Kudus gitu ya, memiliki satu karunia khusus mengenai Roh Kudus dan lain sebagainya, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Saat ini boleh kalau kita menantang gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang memiliki predikat, katanya memiliki kuasa daripada Tuhan untuk melakukan mukjizat kesembuhan. Bukankah saat ini panggung tersedia bagi Anda yang mengklaim bahwa Anda adalah hamba Tuhan dengan memiliki katakanlah diberi kuasa oleh Tuhan, menjadi predikat hamba Tuhan yang diutus, dikaruniai untuk melakukan mukjizat kesembuhan. Hari ini coba sembuhkan COVID, sembuhkan orang-orang yang ada di Indonesia saja, nggak usah di seluruh dunia. Coba sembuhkan. Ini adalah panggung yang paling istimewa, ini adalah satu momen yang paling baik. Kenapa tidak dilakukan KKR, mukjizat kesembuhan di tengah-tengah pandemik yang harusnya ini adalah menjawab kebutuhan daripada orang-orang saat ini? Mengapa gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang dulu gembar-gembor mengenai mukjizat KKR mukjizat kesembuhan, tiba-tiba di tengah-tengah pandemik ini diam sunyi, tidak ada yang pernah mengadakan KKR mukjizat kesembuhan. Coba pikir ulang. Saya jadi berpikir, teman-teman, ini saya semangat sekali ya pada malam hari ini ya. Bukan ingin saya gregetan aja karena banyak hamba Tuhan yang mengklaim. Saya nggak mau sampai kita kaum awam itu disesatkan gitu kan. Coba logika, saya pakai logika sederhana. Kalau misalnya teman-teman tahu, coba kita lihat hamba-hamba Tuhan tersebut. Ayo undang mereka, lakukan KKR mukjizat. Ayo dong Pak, Bapak yang punya kuasa, yang mengklaim memiliki satu kuasa mukjizat kesembuhan yang dulunya sering mengadakan KKR mukjizat kesembuhan. Hari ini, undang mereka, ngadakan KKR. Saya akan support gitu loh. Pengen tahu saya. Kita akan lihat bagaimana nanti. Mengapa diam? Bukankah kalau emang memiliki kuasa daripada itu sekarang jawabannya? Mengapa diam?
Mengapa tidak buat? Atau jangan-jangan, ya, jangan-jangan, ya kan kita tahu lah jadinya ya. Jadi apakah demikian? Nggak ngerti firman, lalu klaim begitu rupa, mau coba usir COVID lain sebagainya. Itu mungkin ada hal-hal yang lebih aneh lagi. Diam, nahan diri, akhirnya nggak melakukan mukjizat kesembuhan, nggak mau bikin KKR apa-apa gitu kan. Kok takut kalau punya kuasa Tuhan? Mengapa tidak lakukan itu? Mengapa demikian akhirnya terdiam? Kita tahu bahwa itu adalah satu fenomena yang mungkin juga bukan berasal daripada Tuhan. Contohnya tadi ya, ahli jampi-jampi Firaun pun bisa melakukan apa yang dilakukan Musa. Mukjizat kan? Fenomenal kan? Tetapi akhirnya kita akan uji segala sesuatunya. Nah, kalau hari ini saya lihat, apakah Petrus yang pada waktu itu menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir adalah maknanya satu gejala yang sifatnya fenomenal atau gejala yang emang benar-benar kalau kita lihat secara lahir ya sepertinya dia sembuh gitu ya. Tapi di balik itu semua sesungguhnya ada penggambaran yang mendalam yang hari ini saya mau bicarakan, yang mau saya sampaikan. Kita tahu bahwa orang lumpuh ini adalah orang yang sejak lahir lumpuh. Ini penggambar sebagai manusia yang berdosa sejak lahir. Itu tidak bisa apa-apa karena sudah berdosa. Itu mengalami kelumpuhan rohani. Pada waktu setiap manusia, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini adalah manusia yang sudah berdosa, sama seperti keadaan seorang yang lumpuh sejak lahir. Sama seperti penggambaran kita, orang yang berdosa. Sampai ketika itu Kristus datang gitu ya. Pada waktu orang lumpuh ini bertemu dengan Rasul Petrus sebagai penggambaran yang diutus daripada Allah. Sebagai orang yang akhirnya membawa berita mengenai Kristus. Jadi orang berdosa yang harus dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta atau hamba Tuhan, Rasul dalam hal ini. Jadi orang itu bertemu dengan firman Allah, bertemu dengan Kristus yang disampaikan oleh Petrus, maka orang ini disembuhkan oleh karena imannya. Nah, di sini adalah poin mukjizat secara kerohanian. Dia diberikan kebangkitan secara rohani yang terlebih lagi bukan secara fisik, sekalipun kita melihat bahwa orang ini akhirnya berjalan, akhirnya bisa memuji Tuhan gitu ya, bisa bangkit gitu, kakinya menjadi kuat kembali secara fisik dan akhirnya kita bisa lihat itu terjadi. Tapi makna sesungguhnya itu adalah kerohanian yang dibangkitkan. Itu mukjizat yang paling nggak bisa ditiru. Pada zaman dulu nggak bisa ditiru gitu ya. Pada zaman sekarang, pada zaman dulu masih bisa ditiru gejala gitu ya. Tetapi yang tidak bisa ditiru oleh iblis adalah ketika orang datang membawa Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus itu Tuhan, yang nggak bisa iblis tiru, ya. Jadi inilah yang makna yang paling dalam. Saya akan buktikan gitu ya bahwa pada waktu itu Petrus menyampaikan. Ini saya kutip kembali di dalam Kisah Para Rasul 3. Saya akan kutip ayat 12. Dari 11 dulu gitu kan sampai 16 ya. Saya akan kutip ayat ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi banyak yang ikut gitu ya. Heboh gitu ya. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ya, bersaksi. Jadinya Petrus dan Yohanes bersaksi, memberitakan Kristus gitu ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang tadi, orang lumpuh yang kamu lihat dan kamu kenal itu. Dan kepercayaan itu ya, imannya
telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi pada waktu itu Rasul Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada mukjizat yang dalam yang bukan ingin penggambaran secara lahiriah sebenarnya. Maka dia menetapkan bahwa itu ada iman percayanya. Nah, ada hal yang menarik lagi yang saya mau sampaikan gitu ya. Di ayat yang ke-12. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Tapi sekarang banyak hamba Tuhan justru mengklaimnya. Justru ini karena hamba Tuhan si A ya gitu kan. Kita harus bawa karena hamba Tuhan si A ini memiliki kuasa gitu ya. Dia ini orang benar, hamba Tuhan yang benar, yang diurapi Allah. Maka harus dibawa kepada dia, dia yang diberikan otoritas gitu ya. Petrus pun gak mengakui itu. Apa karena kesalehan kami gitu ya. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di sini sungguh kita melihat berbeda sekali gitu ya dengan hamba Tuhan yang saat ini terjadi. Justru hamba Tuhan ini mengklaim bahwa dia mendapat otoritas daripada Allah, lalu didaulat bahwa hamba Tuhan ini orang yang benar, orang yang diurapi daripada Allah gitu ya. Kita harus bawa orang ini kepada hamba Tuhan itu gitu. Misalnya seperti itu, hal-hal yang saya bilang ini udah nggak beres gitu ya. Akhirnya pengajarannya hancur gitu ya. Nggak memperkenalkan Kristus yang benar gitu. Ini udah ngaco gitu ya. Saya nggak mau kalian kita semua terbius gitu ya. Nggak ngerti gitu loh. Ada satu kejadian mukjizat yang sebenarnya yang mau disampaikan dalam firman Tuhan adalah mukjizat dalam kerohanian. Kematian rohani yang kita sejak lahir berdosa sedang dibangkitkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang diinjili oleh para hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang menyampaikan firman Tuhan secara utuh, maka engkau akhirnya percaya. Itulah mukjizat yang tidak bisa ditiru oleh kuasa lain atau kuasa si jahat. Tidak bisa ditiru. Jadi harus kita benar-benar mempelajari hal ini. Saya berharap kita tuh benar-benar mau sungguh-sungguh disiram oleh kebenaran firman Tuhan, maka kalian akan survive berbeda sekali. Tuhan akan bangkitkan kehidupan rohani kita gitu ya. Yang lumpuh akan berjalan kembali. Sehingga kita mengetahui mana yang tersesat. Sehingga kita jangan sampai berjalan di dalam ketersesatan. Waktu kita pikir kita berjalan ya, mengikuti mukjizat, padahal kita sedang lumpuh tuh. Dibius, kita pikir kita sedang berjalan. Padahal kita sedang dilumpuhkan perlahan-lahan. Hati-hati ya dengan mukjizat-mukjizat palsu ya. Jadi ada hal yang menarik lagi ketika di ayat 13. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes bicara mengenai Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya itu Yesus ya. Nah, lihat ya. Selalu mengincar kepada kebenaran ya, yang diberitakan oleh Yesus gitu ya. Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi pada waktu dia sedang menyampaikan, pada waktu engkau menolak, engkau pada waktu itu dengan pemimpin-pemimpinmu, engkau berteriakan salibkan dia. Ini yang sedang Petrus pada waktu itu juga menyangkal. Dia tidak mau mengakui bahwa dia muridnya Yesus. Akhirnya pada waktu Rasul Petrus ini kembali kepada panggilannya, dia akhirnya menyampaikan Yesus ini loh yang kamu bilang salibkan itu. Yang kamu sekarang tersesat. Dulu kamu malah bebasin Yesus Barabas. Engkau berteriak malah engkau dengan pemimpinmu memilih untuk Yesus Barabas. Engkau direkomendasikan untuk Yesus yang lain. Bukan Yesus Kristus. Justru di ayat 14 saya akan bacakan kembali buat kita. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Seorang pembunuh bagian dulu pada waktu itu di hadapan Pilatus ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas. Justru mereka memilih Yesus Barabas. Karena pemuka agama mereka merekomendasikan untuk melepaskan Yesus dari Barabas. Sehingga mereka dibutakan. Maka pemimpin-pemimpin agama tersebut merekomendasikan memperkenalkan Yesus yang salah. Yesus Barabas, seorang penjahat sebagai hadiahmu. Itu jelas sekali pada waktu itu orang-orang dibutakan. Jangan sampai Anda dan saya dibutakan sehingga engkau diperkenalkan Yesus yang salah. Celaka. Celaka kita. Saya berharap malam hari ini benar-benar saya sangat bersemangat gitu karena saya ingin memberikan satu pencerahan buat setiap kita karena saya pun secara pribadi banyak
dibukakan ya bahwa iman ini dibangun bukan dari fenomena atau gejala. Ya saya berharap kita benar-benar mau belajar firman Tuhan sehingga kita tidak mudah dibodohi. Kita tidak mudah dibius, kita tidak mudah dikelabui. Jangan sampai kita seperti anak kecil yang ditipu. Jangan, belajar. Saya berharap pada malam hari ini kita dibukakan, mungkin baru sedikit demi sedikit ya. Ya saya melihat saat ini jangan sampai iman kita dibangun oleh satu fenomena atau gejala yang juga orang lain di luar daripada kekristenan pun bisa lakukan. Hati-hati, karena itu hal-hal yang iblis juga bisa kerjakan, ya iblis juga bisa kerjakan kok. Orang yang tadi saya bilang gitu kan, lakukan apa gitu kan, tongkat Musa, oke, ahli nujum, ahli sihirnya lempar gitu kan, tongkat jadi ular juga bisa kok gitu loh, bisa. Nah kita harus benar-benar cermat, jangan sampai Anda dan saya, sekali lagi saya pada malam hari ini benar-benar memberikan kita, membuka wawasan kita untuk kita memahami bahwa iman kekristenan yang sejati adalah iman yang dibangun atas pengajaran rasul-rasul. Minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Iman kita harus dibangun dari itu. Kita orang yang percaya saat ini kita harus benar-benar cara jemaat hidup yang pertama ini benar-benar ditanamkan untuk bersandar pada pengajaran rasul-rasul. Jadi pada waktu itu Petrus melakukan hal demikian bukan untuk emas dan perak karena dia nggak ada apa-apanya juga. Lalu dia sampaikan mengenai Kristus, dia beritakan mengenai kebenaran. Yesus yang kamu salibkan itu yang dibangkitkan, kamu percaya, bertobat. Kalau kita baca lagi mengenai bagaimana khotbah Petrus di Serambi Salomo yang pada malam hari ini saya nggak bahas gitu ya secara utuh gitu ya. Tapi Anda dan saya bisa pelajari itu semua bermuara mengerucut kepada pemberitaan akan Kristus. Supaya mengajak orang tersebut dibukakan yang engkau teriak salibkan dia, engkau bertobat supaya dosamu diampuni, engkau kembali kepada Kristus. Bermuara semua kepada Kristus, kepada kebenaran, Sang Firman itu sendiri. Maka inilah iman yang sesungguhnya, mukjizat yang sesungguhnya yang dinyatakan, yaitu apa? Kristus dan kebenaran, Sang Firman itu yang diberitakan. Maka mukjizat secara kekekalan, mukjizat secara rohani itu akan terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Itulah yang harus dikejar, yang harus digumulkan oleh para setiap hamba Tuhan dan para penginjil untuk memikirkan bagaimana saya bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana saya bisa membawa firman Tuhan sehingga orang yang mendengar ini mengerti dan mengenal Kristus dengan benar. Ini harus digumulkan. Bukan mikir, ini lagi trennya apa. Seringkali hamba Tuhan bergumulnya begitu. Jadi bergumul untuk hal-hal fenomena gitu loh. Memintanya untuk hal-hal fenomena. Nggak mau meminta jam doa untuk benar-benar belajar firman Tuhan. Banyak para hamba Tuhan nggak ngerti benar-benar gitu ya. Dengan penggalian ketahuan kok. Orang yang belajar sama orang yang belajar-belajaran gitu ya. Ketahuan semua. Dan saya nggak mau teman-teman sekalian gitu, selaku kaum awam, kita nih kaum awam gitu kan, gampang sekali digeplak gitu ya, atau dibodohi, ditepak begitu rupa gitu. Wah kita terlena, waduh kita terbuai gitu ya. Jangan sampai. Seringkali hamba-hamba Tuhan di zaman gereja-gereja sekarang postmodern, dalam zaman postmodern ini seringkali ada menambah-nambahkan gitu loh. Misalnya firman dan mukjizat. Ya. Yesus plus apa gitu, Yesus plus karunia, firman plus karunia Roh Kudus dan lain sebagainya. Mengenai hal-hal demikian yang sudah ditambah-tambahkan, ini celaka. Kalau kita boleh ingat kembali waktu zaman nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa? Karena menambah-nambahkan firman. Ingat, Hawa mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan, dia menambahkannya. Asal kalau kuraba saja gitu ya. Padahal enggak. Kau makan dan raba gitu ya, ditambahkan gitu loh. Diraba gitu ya. Maka tidak akan mati dan sebagainya. Apaan gitu ya ditambah. Tuhan nggak bilang raba gitu. Dia tambahin sendiri. Hati-hati dengan menambahkan firman, nambahkan dan sebagainya. Dikombinasikan. Ini firman Tuhan udah cukup, udah enough. Ini orang-orang nggak mau belajar. Jadi kayaknya kurang. Firman Tuhan butuh nubuatan lagi, apa yang digumulkan. Nubuatan itu udah di sini. Sekarang kita harus mempelajari sehingga kita mengerti nubuatan itu sekarang. Saat ini kita pelajarin firman Tuhan.
Kalau kita perhatikan di dalam khotbahnya Petrus di Serambi Salomo, itu dia kutip nubuatan-nubuatan dari Nabi Samuel gitu loh. Itu semua kutipan akhirnya terjadi di masanya perjanjian baru yang pada waktu Yesus disalibkan. Udah dinubuatkan, ini sedang dibukakan kembali. Sedang diceritakan kembali, ini sudah digenapi, sedang dikupas, sedang didalami. Ini loh yang sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Samuel dan lain sebagainya. Pada waktu itu nabi-nabi juga dibunuh dan lain sebagainya. Ini diceritakan kembali dari perjanjian lama. Sekarang kita pun demikian. Sudah ada Alkitab di depan kita, di gadget kita bahkan gitu ya. Mengapa kita nggak pelajarin? Lalu kita nungguin dengan ritual tertentu, diam dengan hari tertentu, jam tertentu, keadaan tertentu, kita berdoa nanti Tuhan akan kasih kamu penglihatan. Ini penglihatan itu. Belajar firman Tuhan. Nggak bisa penglihatan yang demikian. Bisa aja dari kuasa jahat. Tapi yang paling penting ini firman Tuhan nggak bakal bisa kabur. Ini adalah penglihatan itu. This is the vision. Ini nubuatan itu. Pelajari, ini visinya. Visi daripada Allah, udah tertulis. Seringkali karena malas hamba Tuhan, pikir bisa mengelabui hal-hal yang demikian. Hati-hati teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Saya berharap malam hari ini dengan semangat untuk mau belajar firman ya, bukannya marah-marah gitu ya. Maksudnya saya bersemangat untuk pada malam hari ini secara khusus untuk membicarakan bahwa jangan terbuai oleh fenomena atau gejala. Karena hal itu bisa juga bukan daripada Tuhan. Ya. Yang paling penting, yang iblis nggak bisa, adalah bagaimana ketika firman Tuhan menyatakan Yesus itu Kristus Tuhan. Dan menerima kebenaran. Roh Kudus berkarya atas kebenaran firman Tuhannya. Yang iblis nggak bisa tiru, yaitu apa? Firman Allah yang hidup itu. Yang nggak bisa ditiru. Saya berharap malam hari ini kita bijaksana di dalam mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mungkin dari gereja-gereja, mimbar-mimbar Tuhan di teman-teman punya gereja dan sebagainya. Cermati ya, ada oknum-oknum. Saya nggak bilang gereja sesat segala macam, ada hamba-hamba Tuhan juga yang benar gitu ya di beberapa gereja. Itu hanya oknum-oknum saja. Saya berharap kita cermati, kita apalagi terlebih lagi kita sebagai pemimpin atau kalau memimpin kelompok-kelompok kecil, yuk mari sama-sama belajar. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Hati-hati, kita bisa menyesatkan orang lain, Tuhan marah. Pada malam hari ini saya sudahi acara recovery, ngopi bareng di rumah saja, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan dan setiap pengetahuan yang disampaikan. Tapi yang percayakan kuasa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas dan akan selalu mengiluminasi buat setiap kami orang percaya. Hamba berdoa mohon kasih karunia daripada Tuhan untuk kami boleh diberikan pencerahan demi pencerahan. Untuk kami diberikan kegairahan untuk mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, yang lemah, yang rentan, yang mudah ditipu, seperti domba yang tidak tahu arah Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, gembalakan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih. Saya tutup malam hari ini recovery dengan menyeruput kopi cappuccino saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.